Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Bapak Suherdi SPD SHMM. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil kerja dari poster saya yang sudah saya buat berdasarkan dari analisis yang dibuat pada makalah sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Galang Putra Santoso. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 17066230042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil poster saya yang berjudul Kasus Korupsi Rektor dan Mantan Rektor di Umika. Alasan saya memilih kasus korupsi adalah karena kasus penyalahgunaan dana atau korupsi menjadi marak terjadi seiring dengan banyaknya program pendanaan yang diberikan pemerintah untuk berbagai instansi pendidikan. Tingginya tingkat korupsi pada pendidikan Indonesia memberikan kerugian besar terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi guna memaksimalkan potensi pendidikan demi mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Data dari Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa tingkat korupsi pendidikan di Indonesia masih sangatlah tinggi. Bisa dilihat bahwa dalam rentang waktu 2016 sampai tahun 2021, di mana hanya 5 tahun saja, terdapat 240 kasus korupsi pendidikan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Selanjutnya, ada kalimat dari salah satu pahlawan yang membela kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Kata-kata Bung Hatta ini berartikan bahwa korupsi dimanapun dia berada, walaupun hanya terdapat kesempatan-kesempatan kecil yang muncul untuk kita melakukan korupsi, kita harus bisa mengelak, kita harus bisa menghindari, menjauhi segala macam hal yang mendekatkan kita pada perilaku atau tindakan korupsi tersebut. Selanjutnya, yaitu dasar hukum dari korupsi ini sendiri, ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana disebutkan bahwa korupsi yaitu tindakan di mana orang atau kelompok melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada kasus ini dijelaskan bahwa terdapat penetapan tersangka terhadap Rektor Universitas Mitrakarta atau UMIKA, salah satu universitas di Kota Bekasi. Tersangka selaku rektor berinisial HJ dan mantan rektor kampus yang sama berinisial S. Keduanya ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas tuduhan kasus dugaan korupsi pada 2020 hingga 2022. Kejaksaan mencatat kerugian negara yang timbul dari aksi korupsi tersebut sebesar 13 miliar rupiah.
Selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan rektor dan mantan rektor di Unmika menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih tegas supaya pelaku korupsi dapat memahami konsekuensi dari korupsi yang mereka lakukan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya juga, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memerlukan perhatian khusus untuk dijadikan prioritas demi kemajuan bangsa pada masa Indonesia Emas 2045 nantinya. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai peran pendidikan dalam menciptakan generasi emas di masa mendatang. Disarankan untuk secara aktif memperbarui perlindungan hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Terakhir, saya sudah menyimpulkan beberapa langkah untuk kita bisa mencegah bahkan menghapus korupsi yang marak terjadi di negara kita Indonesia. Saya rangkum dalam satu kata saja, yakni pahami, berisi pemahaman tentang korupsi, aturan dan kebijakan yang tegas, hasil kontribusi masyarakat dan pemerintah, ajak sekitarmu diskusi terkait korupsi, melaporkan jika ada yang mencurigakan, terakhir, injak dan hilangkan budaya korupsi di Indonesia. Akhir kata, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.